Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan untuk association rule ke contoh kasus aturan asosiasi. Misalkan di sebuah swalayan kita memiliki transaksi berjumlah 8 dengan tabel ID transaksi dan produk yang dibeli. Misalkan untuk ID transaksi 1 itu produk yang dibeli adalah telur dan beras. Untuk ID transaksi 2 produk yang dibeli adalah minyak, mie, beras, telur. Sampai ke ID transaksi 8 itu yang dibeli adalah beras dan gandum. Nah, kita ingin menentukan aturan asosiasi dari transaksi ini di swalayan Santo menggunakan minimum support item yaitu 0,3 atau 30% dan theta atau minimal frequent item set itu adalah 3 kali frekuensi, 3 kali kemunculan itu. Oke, langkah selanjutnya sebelum ke langkah pertama atau kita pre-processing dulu. Dari transaksi tersebut kita bikin tabelnya bentuknya seperti ini. Ada transaksi 1 sampai dengan 8. Kemudian ada nama itemnya, telur, beras, minyak, mie, gandum. Tuh. Transaksinya 1 sampai dengan 8 itu. Nah, untuk transaksi pertama jika ada barang yang dibeli, maka akan diberikan satu item 1. Kalau dia tidak dibeli, maka akan diberikan item 0. Itu dulu ya. Nah, contohnya untuk transaksi pertama dia memberi telur dan beras. Maka telur dikasih 1, beras dikasih 1. Lainnya adalah 0. Transaksi kedua, dia membeli minyak, mie, beras, telur. Maka telur tadi dikasih 1, beras dikasih 1, minyak dikasih 1, mie dikasih 1, gandum dia tidak beli maka dikasih 0. Dan seterusnya sampai dengan 8. Ini kemudian ditotal. Telur jumlahnya 6, beras jumlahnya 6, minyak jumlahnya 6, mie jumlahnya 3, gandum jumlahnya 4. Itu. Oke, langkah pertama selanjutnya adalah pembentukan kandidat kombinasi satu item set dulu. Satu item set dulu ya. Itu produknya telur, beras, minyak, mie, gandum. Jumlah kemunculannya tadi telur 6, beras 6, minyak 6, mie 3, gandum 4. Nah, kita pindahkan. Telur 6, beras 6, minyak 6, mie 3, gandum 4. Telur itu 6 transaksi 1 sampai dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7 itu. Beras itu 6 transaksi 1, 3, 5, 6, 8. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita hitung support itemnya. Itu support item rumusnya jangan lupa jumlah kemunculan dibagi dengan jumlah transaksi. Jumlah kemunculannya 6 kali, transaksinya di database ada 8 transaksi, maka support itemnya 6 dibagi dengan 8 atau 0,75 atau 75%. Beras itu sama ya, 6 dibagi dengan jumlah transaksi dalam database ada 8, 0,75 nilainya 75%. Sampai terakhir gandum itu hanya 4 kali dibeli atau 4 kemunculannya, itu jumlah transaksinya 8, berarti dia 4/8 atau setengah atau 50%. Nah, jika kita menetapkan minimal support 30% dan nilai tetanya 3, maka semua kombinasi masuk ya ke dalam support minimum. Untuk satu item set ini semua kombinasi masuk itu. Karena supportnya minimal 30%, padahal semuanya di atas 30%. Paling rendah sendiri pun mie itu 38%, tapi kan di atas 30%. Nilai tetanya 3, itu mie itu pas 3 kan, dia masuk tetap, maka semuanya masuk. Oke, langkah kedua pembentukan kandidat kombinasi 2 item set. Itu kombinasi 2 item set, telur beras, telur minyak, telur mie, telur gandum, beras minyak, beras mie, beras gandum, minyak mie, minyak gandum, minyak
mie gandum. Nah, sekarang kita hitung jumlah kemunculannya masing-masing. Telur beras itu ada 5 di transaksi 1, 2, 3, 5, 6. Telur minyak itu juga 5 di transaksi 2, 3, 5, 6, 7. Telur mie itu cuma 2 di transaksi 2 dan 5. Dan seterusnya. Terakhir mie gandum itu cuma 1 di transaksi 4. Nah, kita tinggal hitung supportnya. Itu jumlah transaksi, jumlah kemunculan dibagi dengan jumlah transaksi. Kemunculannya untuk telur dan beras itu 5 kali, maka 5 dibagi jumlah transaksinya semuanya 8, 0,625. Telur minyak itu jumlah kemunculannya 5 dibagi dengan 8 jumlah transaksinya 0,625 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan confidence-nya untuk masing-masing kombinasi dua item set. Jangan lupa rumus confidence-nya itu adalah kombinasi misalkan telur dan beras, itu berarti kemunculan telur dan beras dibagi dengan kemunculan telur, gitu ya. Jangan lupa seperti itu. Nah, kalau misalkan beras dan telur, ya kombinasi kemunculan beras dan telur dibagi dengan kemunculan beras, itu ya. Nah, telur dan beras itu jumlahnya 5 kemunculannya tadi kan. Nah, aturannya ada 2. Jika dibeli telur maka dibeli beras, jika dibeli beras maka dibeli telur. Supportnya tadi sudah kita hitung 62,5%. Nah, sekarang kita hitung confidence-nya. Berarti kalau yang aturan pertama kita hitung confidence-nya, jika dibeli telur maka dibeli beras, itu ya. Tadi kemunculan telur saja itu kan 5 kan, 6 kan, maaf, kemunculan telur saja 6 ini ya. 6. Nah, padahal rumusnya jumlah kemunculan telur dan beras dibagi dengan jumlah kemunculan telur. Kemunculan telur dan beras berapa? 5. Kemunculan telur saja berapa? 6. Berarti 5 dibagi dengan 6 dikali dengan 100% atau 83,3%. Nah, sekarang untuk aturan jika dibeli beras maka dibeli telur. Tuh, rumusnya kemunculan telur dan beras dibagi dengan kemunculan beras. Kemunculan beras berapa? 6. Ini kemunculan beras 6 ya. Nah, berarti 5 dibagi dengan 6 atau 83,3% sama itu. Dan seterusnya sampai ke bawah ya teman-teman. Sampai terakhir adalah mie gandum. Nah, jika kita menetapkan tadi ya minimal support 30% dan theta 3, maka tidak semua kombinasi masuk ke dalam support minimum. Kombinasi dua item set yang memenuhi support minimum hanya ini ya. Kita cari coba yang supportnya di atas 30%. Berarti telur mini nggak masuk karena cuma 25%. Telur gandum juga nggak masuk karena cuma 25% ya kan. Beras mini juga nggak masuk. Beras gandum itu juga nggak masuk. Mie gandum itu juga nggak masuk karena cuma 12,5%. Yang masuk adalah telur beras itu 62,5%, telur minyak 62,5%, beras minyak 50%, minyak mie 37,5%, minyak gandum 37,5%. Gitu. Nah, langkah ketiga kita bentuk 3 kandidat item set dari kombinasi ini ya teman-teman. Ya. Berarti ada telur beras minyak, telur beras minyak. Kemudian beras minyak mie, beras minyak mie ya kan. Kemudian beras mie gandum, minyak mie gandum. Gitu. Kombinasinya adalah ini. Telur beras minyak mie, kemudian beras mie gandum, ya kan, beras mie gandum, terus minyak mie gandum. Nah, telur sekarang kita cari jumlah transaksi kemunculan. Telur beras minyak itu ada 4 kali kemunculan. Di dalam tadi di 8 transaksi itu ada 8 kali kemunculan. Beras minyak mie ada 2, itu di transaksi 2 dan 5. Beras mie gandum itu nggak ada kemunculannya sama sekali. Minyak mie gandum itu cuma 1.
Nah, kita bisa hitung supportnya teman-teman. Berarti kan kalau telur beras minyak 4 dibagi dengan 8 itu kan 0,5 atau 50%. Dan seterusnya. Jika kita menetapkan minimal support 30% dan theta 3%, maka hanya kombinasi telur beras minyak saja yang memenuhi. Sehingga kita mendapatkan aturan atau rule untuk kombinasi telur beras minyak. Jadi cuma ada telur beras minyak aja yang memenuhi teman-teman. Nah, kita bisa buat aturan dari telur beras minyak tadi. Jika dibeli telur, itu kan telur beras minyak itu 3 ya, 3 kombinasi, berarti kan aturannya itu ada 3 faktorial. 3 faktorial itu ada 3 kali 2 kali 1 atau 6 aturan. Nah, ini nanti ada 6 aturan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aturan. Itu yang pertama, jika dibeli telur dan beras maka dibeli minyak. Jika dibeli telur dan minyak maka dibeli beras. Jika dibeli beras dan minyak maka dibeli telur. Jika dibeli telur maka dibeli beras dan minyak. Jika dibeli beras maka dibeli telur dan minyak. Jika dibeli minyak maka dibeli telur dan beras. Itu ini aturannya. Lah kita hitung support item setnya itu 50% semuanya. Kemudian abaikan dulu yang support attendance. Lah kita hitung confidence-nya masing-masing. Ini kemunculannya tadi kan 4 ya, 4 dibagi jika dibeli telur dan beras maka dibeli minyak. Nah, berarti kemunculan telur beras minyak dibagi dengan kemunculan telur dan beras. Kita lihat kemunculan telur dan beras itu berapa. Telur dan beras itu 5 ya. Sedangkan telur beras minyak 4. Berarti 4 dibagi dengan 5 maka 80%. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa hitung ini. Nah, kombinasi 3 item set aturan jika dibeli beras dan minyak maka dibeli telur memiliki confidence 100%. Ini aturan jika dibeli beras dan minyak maka dibeli telur ini punya confidence 100%. Artinya sudah dipastikan jika pelanggan membeli beras dan minyak maka juga akan membeli telur. Nah, kita dapat aturan ini teman-teman. Kombinasi 2 item set untuk kombinasi item set jika dibeli mie dan dibeli minyak maka confidence-nya 100%. Kombinasi 2 tadi kombinasi 2 item set. Nah, ini jika dibeli mie maka dibeli minyak itu 100%. Nah, ini jika dibeli mie maka dibeli minyak maka 100%. Itu juga dipastikan kalau dibeli mie maka dibeli minyak. Maka kombinasi 1 item set barang yang paling sering dibeli di swalayan adalah telur, beras, dan minyak. Telur, beras, dan minyak itu paling banyak dibeli di swalayan Santo. Nah, ini teman-teman tadi sudah kita hitung. Jadi kesimpulannya ini, kalau 3 kombinasi itu beras dan minyak pasti dibeli telur. Kalau 2 kombinasi, kalau membeli mie juga membeli minyak. Nah, sebenarnya barang yang paling banyak dibeli di swalayan Santo itu adalah telur, beras, dan minyak. Ini itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.